Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita semua dihadirkan oleh Allah di rumah Allah ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan dari sekian banyak pertemuan yang sudah kita laksanakan pada bulan-bulan yang lalu, masuk ke dalam bagian yang kedua dari pembahasan akidah, yaitu bagian yang keduanya adalah tentang kenabian. Jadi bagian kedua yang menurut materi dari akidah yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah itu, yang keduanya adalah berbicara tentang an-nubuwah. An-nubuwah merupakan bentuk tunggal yang jamaknya adalah an-nubuwat dengan taknya, tak yang mabsutoh, ya, berbeda. Di mana kata nubuwah ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kenabian. An-nubuwah berarti kenabian. Kita ingin menyoroti kata an-nubuwah yang kita dapatkan juga dengan sebutan yaitu an-nabi, an-nabiyu, yaitu adalah seorang nabi. Kemudian akar kata dari kata an-nabi adalah naba. Salah satu surat di surat Naba, yaitu surat ke-78 dalam Al-Quran urutannya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Apa itu naba? Secara letterlek naba itu artinya adalah berita. Jadi nabi adalah seorang pembawa berita. Jadi naba sekali lagi artinya adalah berita, kemudian disebut nabi berarti seorang pembawa berita. Nah, seperti apa yang pernah kami sampaikan di bulan yang lalu, bahwa jumlah nabi ini jelas lebih banyak, ya, sebagaimana kita sudah sampaikan di dalam referensi-referensi hadis maupun buku-buku, ya, yang saya sudah sampaikan pada waktu yang lalu juga. Dalam masalah ini berjumlah 120.000. Kemudian apa perbedaan dengan Rasul? Ar-Rasul Rasul itu sendiri secara letterlek adalah yang diutus, yang dikirim. Kita sering bilang lagi dengan istilahnya lagi ar-risalah. Jadi kalau disebut dengan istilah risalah itu sebutan sifatnya, yaitu kita artikan
kerasulan. Dalam masalah ini kita artikan kerasulan. Jumlah yang diterangkan juga berdasarkan hadis Nabi berjumlah 313 jumlah Rasul ini. Kemudian yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebanyak 25 Rasul. Dan yang wajib kita imani hanya 25 Rasul. Sedangkan jumlah sisanya itu kita sendiri tidak mengetahui karena ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu tidak memperinci siapa di antara mereka yang lebih dari 25 Rasul itu siapa, atau juga nabi-nabi yang berikutnya itu. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, Rasul dan Nabi itu tidak hanya diutus di wilayah Jazirah Arab. Nah, ini yang harus kita pahami ini Pak. Kadang-kadang kita suka mengatakan kenapa Islam itu diturunkan katanya di Arab. Itu karena menyangkut soal masyarakatnya yang jahiliyah katanya. Diturunkanlah Rasul di situ. Nah, sebetulnya kalau kita ingin pahami kembali dalam pengertian yang seperti kita sebutkan tadi, tidak juga. Di wilayah-wilayah lain itu juga pasti diturunkan Nabi dan juga diturunkan Rasul. Jadi tidak hanya di kalangan Jazirah Arab itu sendiri. Ya, tidak hanya diturunkan di Mesir, tidak hanya diturunkan di Irak atau di bagian Afrika Utara itu tidak hanya diturunkan di wilayah-wilayah tersebut. Boleh jadi masuk lagi ke wilayah Asia Selatan, masuk ke India sana, ya, ke wilayah-wilayah situ, atau barangkali masuk juga ke wilayah Asia Timurnya, masuk ke wilayah Jepang misalnya, itu bisa saja terjadi. Maka ada semacam pendapat yang mengatakan ya boleh jadi yang namanya Buddha Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi. Boleh jadi kita katakan. Cuma nanti ajaran-ajarannya ini dibelokkan oleh manusia yang tadinya mempunyai visi atau misinya itu adalah mentauhidkan, memberikan ajaran-ajaran tauhid kepada masyarakat pada saat itu. Nah, akhirnya dibelokkan dan lain sebagainya, ya. Maka kalau kita lihat lagi dalam masalah ini, jelas yang namanya jumlah Rasul dengan jumlah Nabi itu bukan hanya mereka diturunkan di wilayah Jazirah Arab, tetapi di wilayah-wilayah lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa perbedaan secara umum antara Nabi dan Rasul itu? Sebagaimana kita dulu pernah belajar, Nabi itu menjadi seorang pembawa berita tetapi tidak dikenakan kewajiban oleh Allah untuk menyampaikan, tidak dikenakan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, sedangkan Rasul itu dikenakan kewajiban untuk menyampaikannya. Nah, ini secara prinsip seperti demikian perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, mengenai jumlah-jumlahnya bisa kita lihat uraian-uraiannya kalau Bapak dan Ibu masih punya buku di rumah, buku akidah yang pernah kita berikan itu. Nah, itu bisa dilihat dari halaman 276 nanti kita membicarakan tentang kerasulan atau kenabian ini. Ya. Nah, dari sisi ayat misalnya kita dapatkan surat An-Nisa 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan. Ada yang kami ceritakan atas engkau wahai Muhammad dari sebelum engkau itu, wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada juga rasul-rasul yang tidak kami ceritakan. Jadi ada yang diceritakan di dalam Al-Quran dan tentunya hadis-hadis Nabi lain, dan juga ada yang tidak diceritakan. Nah, bisa kita tambahkan lagi misalnya surat Al-Qasas surat 28 ayat 59, ya. Dan ditambah lagi surat Fatir
ayat 24, surat Fatir surat ke-35 ayatnya 24. Nah, semua itu membicarakan bahwa setiap umat ada seorang rasulnya, ya, ada seorang nabinya. Nah, inilah yang harus kita fahami dari apa yang kita dapatkan menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, didasarkan dari keterangan-keterangan ayat maupun keterangan-keterangan hadis Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian bagi seorang yang menyatakan dirinya percaya dengan kerasulan-kerasulan tersebut, dengan kenabian-kenabian tersebut, maka kita harus memiliki keyakinan kepada Rasul itu, bahwa yang namanya Rasul itu semuanya nabi, termasuk semuanya berasal dari Bani Adam. Apa maksudnya berasal dari Bani Adam? Tidak ada Rasul, tidak ada nabi dari malaikat. Tidak ada Rasul, tidak ada nabi dari bangsa jin. Nah, timbul pertanyaan barangkali Bapak dan Ibu sekalian, mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat itu dikaitkan dengan istilah Rasul? Jadi nanti kalau Bapak memahami ayat-ayat bahwa ada ayat ketika membicarakan tentang malaikat itu disebut juga dengan istilah Rasul. Kalau ini menjadi pertanyaan, jawabannya apa? Jawabannya, malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Rasul itu hanya bersifat pemberi risalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada nabi atau rasul. Nah, sedangkan Rasul atau hakikat Rasul itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, jadi di sini pemahamannya harus demikian. Jadi kalau ada, sekali lagi, ketika Allah membicarakan tentang Rasul, maksudnya adalah malaikat, maksudnya adalah di situ perantara dari Allah kepada Rasulnya. Sedangkan Rasul yang sebenarnya, seperti kita katakan Nabi Muhammad SAW ini, yaitu disampaikan kepada manusia. Nah, ini perbedaannya kalau Bapak menemukan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi dengan demikian Bapak sekalian, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ada yang namanya Rasul atau Nabi itu berasal dari bangsa jin atau juga berasal dari bangsa malaikat, itu tidak ada. Nah, sekarang kalau kita katakan lagi itu dari bangsa jin, memang ada ayat lagi mengatakan di dalam Quran surat Al-An'am. Bapak bisa lihat lagi nanti Quran surat Al-An'am ayat 130, surat 6 ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna alaikum. Hai masyarakat jin dan juga masyarakat manusia, perkumpulan manusia, tidakkah datang kepada kamu rusulun, rasul-rasul minkum yang berasal dari jenismu sendiri, dari kalanganmu sendiri. Para ulama menafsirkan kata-kata minkum pada ayat 130 di surat Al-An'am ini, itu tidak ditujukan kepada bangsa jin, melainkan ditujukan kepada rasul yang berasal dari manusia itu sendiri, al-ins itu sendiri. Nah, sehingga di dalam masalah ini sesuai dengan bunyi ayat yang lainnya, Pak. Di mana bunyi ayat yang lain kita dapatkan misalnya di Quran surat Al-Jin. Surat Al-Jin surat ke-72 di ayat pertama dan ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah menyampaikan ajaran-ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
didatangi oleh sekelompok jin. Ya, nafarum minal jin. Di situ disebutkan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya ada yang mendengar dari sekelompok jin, nafarum minal jin. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka bangsa jin itu berkata, kami mendengar Quran itu adalah yang menakjubkan. Nah, jadi berdasarkan dari ayat ini kita memahami bahwa Rasul menyampaikannya kepada bangsa jin dan tidak ada Rasul dari bangsa jin. Nah, jadi seperti itu kita memahami dalam konteks seorang Rasul. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, seorang Rasul itu adalah seorang yang amanah, orang yang jujur. Jadi tidak ada yang namanya Rasul itu orang yang tidak benar, seorang pembohong, itu tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seorang Rasul itu adalah maksum. Maksum. Atau dengan istilah lain lagi ismah. Ismah. Apa itu maksum? Maksum itu artinya terpelihara. Jadi tidak mungkin seorang Rasul itu menghinakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Itu tidak mungkin. Nah, kenapa? Andai kata seorang Rasul itu menghinakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka misi kerasulan ini akan gagal, Pak. Misi kerasulan ini akan gagal. Masyarakat pasti nggak mau menerima. Kenapa tidak mau menerima? Ya, dalam istilah bahasa kita sehari-hari, misalnya kalau itu terjadi, Rasulnya juga begitu. Bagaimana mungkin saya bisa benar? Bagaimana mungkin saya bisa baik? Dan nanti akan ada perkataan-perkataan yang seperti begitu. Nah, jadi dari sinilah kita memahami kembali bahwa yang maksum itu hanya Rasul, hanya Nabi. Maka nanti di sini berbeda ini, Pak, dengan pandangan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah itu memandang bahwa yang namanya imam mereka yang 12, imam Syiah itu ada 12 orang, semuanya masuk ke dalam kategori maksum. Bagi kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah ini, yang selain, sekali lagi, selain Rasul, selain Nabi, itu tidak dinilai sebagai maksum. Ulama pun punya salah, imam mazhab pun. Kalau kita khususkan misalnya imam mazhab yang 4, misalnya itu dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, itu mereka juga punya salah. Jadi tidak maksum. Yang maksumnya itu hanya Nabi, hanya Rasul. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita menyikapi sebuah ayat, Pak? Kita contohkan sekarang ini Nabi Adam, ya Pak ya. Bapak bisa lihat misalnya nanti di dalam buku akidah itu ya ada pembahasan yang berkaitan sebuah ayat di mana Nabi Adam itu pernah katanya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bapak bisa lihat di Quran surat Toha 121. Kalau di buku di halaman 294. Di sana berbunyi wa asa rabbah.
aso. Kata aso itu artinya adalah bermaksiat atau mendurhakai Allah. Surat Toha 121 tadi. Pertanyaannya, bukankah Rasul itu, dalam hal ini tentunya Nabi Adam alaihi salam, melakukan kemaksiatan berdasarkan ayat di surat Toha tersebut? Itu pertanyaannya, Pak. Karena ada kata-kata aso di sana. Atau akhirnya Nabi Adam itu tergelincir, dibujuk, dirayu oleh iblis dengan bunyi ayat fa'azallahumasyaiton. Maka akhirnya Nabi Adam berikut istrinya itu tergelincir atau digelincirkan oleh setan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini berdasarkan surat Toha 121, kemudian surat Al-Baqarah tadi fa'azallahumasyaiton itu di ayat 36, jawabannya kita harus ingat bahwa Rasul itu sendiri adalah manusia. Yang bagaimana manusianya ini? Nah, maka di sini diartikan Rasul di sini artinya apa? Kemaksiatan yang dimaksudkan di sini ada unsur manusia, di mana manusia itu ada unsur lupa. Jadi bisa saja seorang Rasul pun mengalami lupa. Jadi kata aso di sini diartikan adalah lupa dengan pesan-pesan Allah. Ini sama nih Pak nih. Apakah kita juga berani mengatakan Nabi Muhammad itu adalah sesat? Ini pertanyaannya Pak. Sebagaimana di surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sana ada kalimat ayat berbunyi wa wajadaka dhallan. Dhallan. Biasanya kita artikan dolan itu apa Pak? Dolin, sesat. Lalu dia dapati kamunya wawajada kaknya itu menuju kepada Nabi Muhammad SAW, dolan, sesat. Apakah Nabi itu pernah sesat di dalam hidupnya? Itu pertanyaannya. Maka dolan di sini tidak diartikan sesat, melainkan diartikan admul ilm. Apa itu admul ilm? Tidak punya ilmu. Karena Nabi pada saat sebelum menjadi Rasul itu tidak berilmu, belum ada ilmunya dari Allah. Jadi jangan diartikan Nabi sesat. Tidak, Nabi tidak mengalami kesesatan mulai dia dari dilahirkan, masa kanak-kanak, terus sampai diangkat menjadi Rasul itu tidak mengalami jalan hidupnya yang sesat. Lalu bagaimana ayat yang mengatakan seperti begini? Maka jawabannya itu tadi, dolan di situ artinya adalah tidak punya ilmu. Nabi belum mendapatkan ilmu. Adamul ilm. Nah, ini yang harus kita sikapi, ya. Karena apa yang kita katakan tadi, bahwa Rasul itu sendiri pada dasarnya juga sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dijadikan oleh Allah secara instan, ya. Bahkan kalau kita khususkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri, sebagaimana kita sudah dapatkan dulu barangkali materinya yang Bapak sudah pernah pelajari itu dalam buku Sirah Nabawiyah, di saat berusia sekitar 5 tahunan Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Nah, jadi dari keterangan-keterangan ini tidak mungkin seorang Rasul yang Nabi Muhammad SAW itu mengalami kehidupan yang sesat, itu tidak mungkin.
Karena dia sudah dipelihara. Makanya ada sebelum Rasul itu keistimewaan yang namanya irhas. Kalau sudah jadi Rasul kan namanya mukjizat, Pak. Tapi sebelum menjadi Rasul itu namanya irhas. Ada keistimewaan dalam masalah ini. Bahkan kalau kita dapatkan lagi keterangan-keterangan tentang Nabi Muhammad di masa kecil ini, Pak. Ini Nabi Muhammad di masa kecil ya. Di masa remaja. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak ke tempat pesta. Ini Rasulullah masih remaja ini, Pak. Diajak ke tempat pesta. Ketika diajak ke tempat pesta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk. Bahkan Rasulullah SAW tidak melihat orang-orang yang sedang berjoget-joget itu, tidak melihat. Dia dalam keadaan tertidur sampai matahari terbit. Jadi apa yang dia saksikan ketika itu nggak pernah menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Bahkan Allah menidurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pesta itu bubar menjelang matahari itu terbit. Nah, jadi kehidupan Rasulullah itu memang sudah terjaga dalam masalah ini. Nah, termasuk lagi kalau kita berikan lagi contoh, tadi Nabi Adam, kemudian Rasulullah SAW, yang berikutnya lagi misalnya kaitannya dengan apa, Pak? Dengan cerita Nabi Nuh yang mendambakan anaknya itu selamat dari banjir besar. Pertanyaannya, mengapa Nabi Nuh itu kok protes kepada Allah? Ini bahasanya agak kasar sedikit. Kenapa Nabi Nuh itu protes kepada Allah? Bukankah Nabi Nuh itu seharusnya sudah tahu, sudah mengerti orang yang durhaka itu pasti akan dihukum, akan disiksa seperti putranya ini Kanaan. Apa jawabannya di sini, Pak? Protes Nabi Nuh ini maksudnya adalah merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini kita bilang sebagai apa, Pak? Naluri. Sama seperti kita lah, Pak ya. Senakal-nakalnya anak kita, Pak, senakal-nakalnya kita masih sayang sama anak. Ya, apalagi seorang ibu. Nah, seingkar-ingkarnya putra dari Nabi Nuh itu, Nabi Nuh masih sayang dengan anaknya. Jadi ini sisi kemanusiaannya adalah naluri kasih sayang yang memang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak hanya kita, bahkan seorang Rasul pun diberikan kasih sayang ini. Sudah pasti itu. Nah, jadi berkaitan dengan masalah kemaksuman dari rasul-rasulnya Allah itu sekali lagi menunjukkan bahwa seorang rasul tidak menjelekkan, tidak mengotori dirinya sendiri dengan berbagai macam kemaksiatan. Jadi kalaupun misalnya nanti Bapak memahami kembali tentang katakanlah Rasul pernah lupa jumlah rakaat, itu menjadi sebuah apa, Pak? Menjadi sebuah pelajaran buat kita dalam kita beribadah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Sifat yang ketiga yang namanya Rasul itu sudah pasti berakal sehat. Cerdas, berakal sehat, itu sudah pasti. Kenapa kita katakan demikian? Karena kecerdasan itu ingin dijadikan sebagai sebuah argumen. Ketika ada orang-orang yang memusuhi Rasul, dia bisa berdebat, dia bisa memberikan argumen-argumen. Jadi nggak mungkin seorang Rasul itu seorang yang tidak cerdas, itu tidak mungkin. Di mana kecerdasannya? Misalnya kita bisa sering dengar tentang kisah Nabi Ibrahim. Yang ketika itu Nabi Ibrahim diadili oleh penguasa Namrud pada saat itu mempertanyakan tentang siapa yang menghancurkan patung yang besar ini.
Dengan kecerdasannya Nabi Ibrahim, di mana kapak itu dipegang oleh patung yang lain, sehingga Nabi Ibrahim itu menanyakan, tanyain saja tuh sama patung yang ini yang lagi megang kampak. Itu diskus, itu debat, ya, yang memerlukan akal sehat, yang memerlukan kecerdasan di dalam berdialog. Kalau nggak memiliki kecerdasan yang seperti begini, ya tentunya kita anggap tidak cerdas, ya sebaliknya begitu. Nah, disinilah ayat-ayat Al-Quran juga mengatakan, misalnya seperti di dalam Quran surat Hud ayat 32, surat Al-An'am ayat 83, yang berkaitan lagi dengan tadi Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim tadi. Semuanya itu bahwa seorang Rasul itu sudah pasti cerdas, sudah pasti berakal sehat, karena dengan kecerdasan dan akal yang sehatnya ini untuk dijadikan sebagai argumen melawan musuh-musuh Rasul pada saat itu. Kemudian yang keempat, kita pun wajib mengimani Rasul itu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang laki-laki. Jadi Rasul itu Pak, laki-laki. Kalau tadi saya katakan Rasul itu tidak ada dari kalangan jin dan malaikat. Dan kita pastikan lagi bahwa Rasul itu adalah laki-laki. Maka dengan demikian tidak ada yang namanya Rasul perempuan. Itu jangan ngaku-ngaku Silya Eden dapat wahyu, jangan ngaku-ngaku di mana itu Pak, di Jawa Timur Pak. Pak Bu Ningsih kalau nggak salah ya Pak ya. Siapa? Ustaz? Ningsih Nabi itu. Ngaku-ngaku katanya dapat wangsit, dapat wahyu dari Jibril, dia ketemu dengan Jibril, dia berdialog dengan Jibril. Nggak ada. Yang namanya nabi, yang namanya rasul itu adalah dari kalangan perempuan, itu tidak ada. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad illa rijal, kecuali adalah laki-laki, kecuali laki-laki. Maka berdasarkan ayat ini, yang namanya rasul itu pasti laki-laki, tidak ada yang perempuan. Nah, dari sini pula lah ada memang semacam perdebatan. Nah, dari pembahasan ini Pak, apa perdebatannya Pak? Perdebatannya berkaitan dengan ibunda dari Nabi Musa, ibunda dari Nabi Isa. Apakah ibunda dari Nabi Musa, ibunda dari Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang rasul? Itu pertanyaannya. Memang ada sebagian pendapat ulama, ini sebagian pendapat ulama minoritas ya Pak, sedikit, yang mengatakan ibunda dari Nabi Musa dan juga termasuk ibunda dari Nabi Isa alaihi salam ini, alaihi masalam itu, mereka berdua itu adalah seorang nabi. Apa dasarnya kalau ada orang yang berpendapat ibunda dari Nabi Musa, ibunda dari Nabi Isa adalah seorang nabi? Pertama kita lihat dulu di dalam Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat 16 ayatnya 68. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat An-Nahl-nya Pak, ada kata-kata wa auhayna, auha. Apa itu auha? Auha itu artinya mewahyukan. Allah mewahyukan.
Kepada siapa Allah mewahyukan dalam masalah ini? Yaitu kepada ibunda dari Nabi Musa alaihissalam, ketika bayi Nabi Musa pada saat itu dialirkan ke sungai Nil, yang kemudian ditemukan oleh istri dari oleh Firaun pada saat itu, diselamatkan pada saat itu. Nah, pertanyaannya, Allah katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada ibunda dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata-kata auha atau auhaina itu menunjukkan pengertian wahyu bagi orang yang berpendapat bahwa ibunda dari Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Kalau pendapatnya demikian. Nah, termasuk ibunda dari Nabi Isa, Maryam. Dia juga seorang nabi. Apa dasarnya? Kata ulama di Quran surat 5 ayat 75, ada kata-kata di sana yang menunjukkan kata-kata siddiqah. Apa itu siddiqah? Siddiqah itu artinya adalah orang yang amat membenarkan, yang sangat membenarkan. Siddiq. Jadi mengandung arti sudah sangat di situ, Pak. Sangat membenarkan. Kalau Bapak merujuk ke ayat surat 5 itu tadi, Al-Maidah. Nah, ini menunjukkan kata siddiqah ini, kata para ulama juga dikatakan ditujukannya juga kepada para nabi. Dalam kaitan ini, siddiqah itu ditujukan juga kepada Nabi Ibrahim, siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq dan juga seorang nabi. Maka kata siddiq yang dilabelkan kepada ibunda dari Nabi Isa alaihissalam ini, berarti ibunda Nabi Isa itu sendiri adalah seorang nabi. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ibunda dari Nabi Musa, ibunda dari Nabi Isa adalah seorang nabi, dengan argumen-argumen seperti itu. Nah, tetapi ini ada tetapinya, Pak. Mayoritas ulama tidak setuju kalau dikatakan ibunda dari Nabi Musa nabi, ibunda dari Nabi Isa itu seorang nabi, itu tidak setuju. Pertama, tidak setujunya nggak sesuai dengan bunyi ayat yang tadi kita kemukakan di Quran surat 16. Ya. Maaf, surat Al-Anbiya ya, surat 21 ayat 7 tadi. Di mana Allah hanya mengutus illa rijalan, yaitu laki-laki, nggak berasal dari perempuan. Dengan demikian juga yang berkaitan dengan surat 16 ini, Pak, berkaitan dengan lebah di ayat 68, di mana Allah katakan di sana, Allah pun mewahyukan kepada lebah untuk membuat rumah yang ada di gunung-gunung atau di bukit-bukit itu. Surat 16 ayat 68 itu kata-katanya auha, wahyu. Maka di dalam masalah ini, baik yang berkaitan dengan lebah menggunakan kata auha, demikian juga kepada Nabi Musa, ibunda dari Nabi Musa dikaitkan lagi dengan kata auha, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan. Jadi bukan mewahyukan. Karena istilah wahyu itu hanya diberikan kepada rasul, kepada nabi. Selain nabi, selain rasul itu diberikan ilham namanya, Pak. Inspirasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunda dari Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada lebah untuk membuat rumah di bukit-bukit atau di gunung-gunung itu.
Jadi di sana artinya adalah ilham. Profesor Quraish Shihab ya di dalam tafsirnya Al-Misbah dia memberikan pengertian tentang apa itu wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu artinya adalah bahasa isyarat tanpa huruf, tanpa suara. Nah, itu harus dipahami itu, Pak. Kalau gitu apa pengertian wahyu? Apa arti wahyu? Secara letterlek wahyu itu berarti bahasa isyarat tanpa suara, tanpa huruf. Nah, jadi itu yang disebutkan dengan wahyu. Atau terjemahan-terjemahan yang tadi kita sudah dapatkan di terjemahan Kementerian Agama itu, ya. Nah, itu diartikan tadi di situ mengilhamkan, jadi bukan mewahyukan. Nah, jadi pendapat yang kita sebutkan tadi, mayoritas pendapatnya bahwa ibunda dari Nabi Musa, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, pendapat mayoritasnya mengatakan bahwa mereka berdua itu bukan seorang nabi. Ya kalau gitu seorang apa? Ya orang yang soleh, solehah. Itu saja nanti itu, Pak. Yang berkaitan lagi nanti dengan istilah apa, Pak? Istilah kewalian, wali. Bisa saja juga demikian. Karena di bawah kerasulan atau di bawah nabi ini levelnya adalah wali. Di bawahnya itu wali nanti. Tinggal lagi nanti walinya itu dibagi-bagi lagi, Pak. Wali itu berjenjang sebetulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan kasyaf, memberikan keterbukaan pandangannya untuk menyelamatkan anaknya yaitu Nabi Musa pada saat itu yang dialirkan melalui sungai yang kemudian akhirnya selamat dipelihara oleh istri dari Nabi Nuh, Nabi Fir'aun itu, oleh Fir'aun itu, istri dari Fir'aun itu. Nah, jadi jelas bagi kita seperti itu yang kita harus fahami dalam konteks kenabian ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Nabi dan Rasul itu ada hal-hal yang sifatnya diberikan mukjizat. Mukjizat. Mukjizat berasal dari kata ajz. Ajz artinya lemah. Rasul diberikan mukjizat berarti Rasul diberikan argumen melalui mukjizat itu untuk melemahkan para musuhnya. Nah, di sini harus kita pahami demikian, Pak. Yang biasa kita artikan mukjizat itu sendiri artinya adalah apa? Hal-hal yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Tapi secara letterlek arti mukjizat itu berakar kata dari kata ajzun, ajaz itu artinya lemah. Orang Arab sering bilang ajuz. Jadi orang ajuz itu atau orang tua itu yang sudah yang sudah sangat tua dibilang mereka itu ajuz. Jadi orang yang sudah lemah. Nah, jadi maksudnya adalah diberikannya mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu untuk melemahkan para musuh yang menjadi argumen itu tadi, yang menjadi hujjah. Nah, dari sinilah kita memahami kembali bahwa memang sebagai seorang muslim kita pun harus yakin kemukjizatan itu pasti ada, pasti terjadi yang diberikan Allah kepada para rasulnya, ya, para nabinya, sehingga bagi kita tidak kita pisahkan dalam masalah ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian,
pembahasan di seputar tentang an-nubuwah atau kenabian yang menjadi bagian kedua dari pembahasan akidah ini. Barangkali ada beberapa menit lagi kita buka dialog, diskusi, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nabi yang wajib kita ketahui bagi kaum muslimin ada 25 nabi. Nah, nabi banyak kata Ustaz tadi, tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Antara lain Muhammad Idris Ibrahim Solih wa Ibrahim bin Mutada al-ayat. Ustaz tadi mengatakan bahwa Nabi atau Rasul itu maksum. Artinya pengetahuan bagi saya ini maksum itu tidak dihisab atau bagaimana Ustaz? Padahal waktu saya melihat di TV, Profesor Quraisy mengatakan bahwa Nabi pun akan dihisab. Mengatakan kayak begitu saya ingat. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana eksistensi Nabi atau Rasul itu berada ketika di akhirat? Bapak sekalian, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab itu berkaitan dengan kata Rasulullah kepada para sahabatnya, bahwa katanya kamu itu masuk surga bukan dasarnya perjuangan atau amalmu. Kata Rasulullah, kamu itu masuk surga bukan berdasarkan amal atau perjuanganmu. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada salah seorang sahabat bertanya, termasuk engkaukah wahai Rasulullah, kamu pun masuk surga itu bukan berdasarkan amal perjuanganmu? Dijawab oleh Rasulullah, iya. Ya, semuanya itu, kita semuanya ini, kata Rasulullah, masuk surga berdasarkan rahmat Allah, bukan perjuangan, bukan amal. Kenapa kita katakan bukan berdasarkan amal, bukan berdasarkan perjuangan kita semasa hidup kita ini? Perjuangan kita ini nggak sebanding Pak dengan kenikmatan yang ada di surga nanti, nggak sebanding, jauh sekali. Ya. Oleh karena itu, kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada kasih sayang Allah, tidak akan cukup dalam masalah ini. Nah, tentunya juga proses menuju kepada pengadilan. Kalau proses menuju kepada pengadilan, jelas nanti dalam masalah ini yang sudah dipastikan mereka masuk surga itu akan berbeda dengan mereka yang belum mendapatkan sebuah kepastian untuk masuk surga atau masuk neraka. Itu akan berbeda dalam masalah ini. Nah, perbedaan itu kan nanti akan bisa kita rasakan itu Pak. Sebetulnya Pak, selamat atau tidaknya kita nanti, atau dihisapnya dengan mudah atau tidaknya itu nanti bisa kita rasakan dimulai dari mana Pak? Bisa dirasakan dimulai dari sakaratul maut. Makanya dari sakaratul maut ini kan awalnya dipertontonkan dulu, kalau kita yang soleh dipertontonkan surga oleh Allah melalui malaikatnya tentunya. Masuk di alam kubur, tentunya di situ kuburnya menjadi sebuah kenikmatan, tempat yang nyaman. Keberadaan kita di akhirat nanti, kita pun dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan naungan-naungan, sebagaimana Rasulullah mengatakan ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah kelak di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Sampai akhirnya dimudahkan oleh Allah ketika kita diadili. Nah, di sini ada yang diterangkan berkaitan dengan apa, Pak? Allahumma hasibni hisaban yasira. Berkaitan dengan surat apa itu Al-Ghasyiyah di ayat terakhir. Ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ketika menyampaikan ayat ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Ketika Rasulullah menyampaikan doa seperti ini, istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apa yang dimaksudkan hisab yang mudah itu? Hisab yang mudah itu adalah hisab yang mendapatkan maaf dari Allah. Mendapatkan maaf. Makanya beda tuh, Pak. Ampunan dengan maaf itu nggak sama. Yang kita baca misalnya di setiap tarawih kita itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kata-kata afuwun itu memaafkan. Memaafkan itu artinya adalah menghapus. Jadi kalau kita mendapatkan maaf, kita dihapuskan. Tapi kalau kita mendapatkan ampunan, ampunan itu artinya ditipek. Enak mana tuh, Pak? Ampunan atau maaf, Pak? Maaf. Karena dihapus. Udah nggak kentara. Kalau yang namanya ditipek masih ada kentara nggak, Pak? Masih bisa kentara kalau ditipek. Makanya akhir di ayat surat Al-Baqarah itu kan diawali dengan wa'fu anna. Maafkan kami ya Allah, waghfir lana. Ampuni kami ya Allah. Warhamna. Sayangi kami ya Allah. Nah, itu diawali dengan kata wa'fu anna. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tentunya bagi kita semua, termasuk tentunya bagi Rasul, tahu siapa yang sudah masuk surga, terjamin masuk surga. Tentunya di dalam masalah ini Allah tinggal mempersilahkan. Tidak ada yang memberatkan. Jadi nanti jangan punya kesan kita semacam apa, Pak? Semacam bapak barangkali mau pergi ke luar negeri atau ke suatu daerah, masuk ke bandara, diperiksa semuanya itu koper-koper bapak, bukan begitu. Pengertian yang dimaksudkan untuk nabi ya, Pak ya, untuk orang-orang yang sudah dijamin masuk surga itu tidak demikian. Jadi jangan punya kesan seperti itu, diperiksain satu-satu tuh kopernya. Semakin banyak ya tentunya semakin apa, Pak? Semakin repot, memakan waktu yang lama di pengadilan Allah itu. Nah, kita semua yang sudah mendapatkan maaf, sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya itulah tadi. Mudah-mudahan Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah artinya hisab yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa, semua kesalahan kita dihapus oleh Allah, tidak memberatkan buat kita untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu meniti jembatan ya yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Saya kira itu, Pak. Masih ada, Pak? Enggak ada? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada kita sudahi saja dengan doa kafaratul majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.